ketemunya di layar virtual. Iya ya, nanti. Kopdar. Oke, Bapak Ibu semua, kita mulai aja sambil menunggu, sambil kita buka dulu acaranya. Mudah-mudahan tidak terlalu malam nanti. Mungkin banyak yang masih dalam perjalanan dari menuju tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Ibu. Kedengaran suara saya ya Pak Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya. Kepada yang terhormat Bapak Kapten, Bapak Dudi Wahyudi, Bapak Kokapten Kabupaten dan Kota Serang, Ibu Pemateri, Ibu Iin Intikomah, SPD, dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati dan saya banggakan, dan semua Bapak Ibu guru hebat yang ada di grup ini, GCE Banten. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Ibu Bapak, karena mungkin saya juga termasuk yang tidak terlalu aktif ya, baru gabung dalam komunitas ini, dan diperkenalkan oleh Pak Kardi. Saya Andalia Yandriani, saya dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang. Malam ini saya bertugas menjadi moderator dalam acara Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten, dengan tema mengenal lebih dekat fitur bukti karya PMM. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kebaikan dalam mengantarkan anak-anak didik kita menjadi manusia yang mandiri dan berbudi luhur. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini mungkin kita sambil santai aja ngobrolnya ya, sambil santai diskusi bareng, berbagi dalam acara mengenal lebih dekat fitur bukti karya PMM bersama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu yang merupakan salah satu guru hebat ya. Saya juga ya Allah benar-benar kayaknya rezeki dan berkah ya bisa kenal di dalam komunitas ini, ketemu dengan Bu Iin, maaf ya Bu kalau salah nyebut, Ibu Iin Intikomah SPD. Iya, Ya. betul. Ya, beliau merupakan kepala sekolah di sebuah SD negeri. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat CV-nya dulu. Izinkan saya untuk share screen CV Ibu Iin ya. Sebentar. Mana ya Bu? Sebentar ya Bu. Saya nggak bukanya di sini, sebentar. Saya tadi bukanya nggak dari Sudah? sebentar Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, share screen-nya salah ini. Saya bukanya bukan di akun. Bentar ya. Jendela. Ya, ini
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini merupakan kurikulum vitae Ibu Iin Intikoma SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri Haruyan. Ya, betul. Haruyan di mana Ibu? Maaf. Di Saya Tunjung kurang. Teja, Bu Lia. Oh iya, Tunjung Teja. Penggerak komunitas belajar Tunjung Teja, kontributor PMM, CPP Angkatan 8, Masya Allah, GCT 2022, GCE Banten juga. Ya, ini Bapak Ibu luar biasa ya. Saya ketemu orang-orang hebat di sini, Masya Allah. Ya, itu ya beliau merupakan kepala sekolah di SD Negeri Haruyan dan hari ini akan berbagi bersama kita mengenai fitur-fitur bukti karya di PMM. Saya juga termasuk yang agak penasaran dengan PMM ini, bagaimana cara mengupload bukti-bukti karyanya, karena waktu itu masih pernah dapat pengenalan singkat, cuman juga masih belum terlalu menguasai gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya hari ini kita berbagi ya Bu In ya, semua juga bisa merasakan manfaatnya, insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempatnya, soalnya kecil ya Bu ya. Saring dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Iin untuk berbagi. Saya stop presentasinya ya. Iya, Bu. Iya. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Bu Iin. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya warahmatullahi wabarakatuh. terdengar jelas, Bu ya? Ya Bu, terdengar. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta semuanya yang telah hadir di sini. Tak lupa pula saya sahaturkan salam hormat saya kepada Kapten Belajar ID Provinsi Banten yaitu Pak Dudi Wahyudi, kemudian kepada Kokapten Provinsi Banten, kemudian rekan-rekan GCE yang sudah tergabung dalam GCE Provinsi Banten juga. Tadi di sana Bu Lia, mohon maaf ada sedikit perubahan ya. Karena untuk fitur bukti karya itu sudah dibahas di hari Rabu kemarin. Jadi akhirnya saya banting setir nih. Tetapi insya Allah akan tercover juga sih. Karena ini saya yang akan bahas sekarang ini tentang PMM-nya. Tetapi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya mau mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-77 untuk kita semua. Sebelumnya ada pantun dari saya. Mohon maaf, ada Bu Heni nih, pakar pantun nih. Pergi ke pasar membeli labu, labu Cakep. memakai palu. Cakep. Selamat Hari Guru, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Yeay. Satu lagi ya. Ya Bu, boleh. Belajar hitung tentang nominal. Cakep. Soal 10 harus ditotal. Cakep. Selamat Hari Guru Nasional. Jadilah guru yang melek digital. Mantap. Keren, Aduh, Bu Heni balas, Bu Heni balas. silakan Bu Heni balas. Nanti aja terakhir. Waduh, balas-balasan nih. Kita hari ini Bapak Ibu ngobrol santai aja ya. Ya. Saya sebetulnya di sini masih merasa belum pede sebetulnya. Kenapa? Karena yang di GCE Banten ini orang-orang yang luar biasa ya Bu Lia ya. Iya banget. Dari kaptennya apalagi kaptennya ini semua luar biasa. Terus terang saya diberikan kesempatan malam ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa untuk saya. Ya. Baik, karena sekarang sudah malam, kita mulai dengan presentasi yang akan saya bawakan. Izin share screen ya. Ya Bu, silakan.
Aduh, sampai deg-degan nih saya. Ya, Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? sudah Bu, sudah. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tentang platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini bukan sebuah hal yang baru ya di telinga atau di mata guru-guru kita di Indonesia. Ini kita sudah akrab banget ya Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, karena kita tadi kan sudah tidak asing dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Saya ingin bertanya nih, tolong nanti Bu Lia dilihat ya jawabannya. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sebelum saya paparkan lebih lanjut, apa itu platform Merdeka Mengajar? Silahkan tuliskan di chat ya Bapak Ibu. Untuk Bu Lia tolong nanti dibacakan ya. Iya Bu. Sudah ada yang menjawab Bu? Belum Bu. Oke. Udah Bu. Silakan dibaca Bu Lia. Bu Restita, tempat belajar dan berbagi. Mantap. Ya. Belum ada Ada lagi? Belum. Aduh, saya batuk terus nih. Tempat berkarya. Oke. Tidak ada lagi Bu? Saya boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kan kita ngobras ini ceritanya. Iya. Saya wadah dalam mengumpulkan aksi nyata dan praktik baik. Oke. Bisa diambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa dari jawaban-jawaban tersebut semuanya sudah tercover dan saya yakin semuanya juga sudah familiar ya dengan platform Merdeka Mengajar. Baik, kita Ibu, samakan dengan yang saya punya nih. Ya, Bu Lia, kenapa? ada dari ini maaf. Dari Bu Nelly, tempat Mhm, mendapatkan informasi mengenai pendidikan. mhm. Takardi, tempat berkarya, tempat berkomunitas. Ya, Terus dari Pak Bu Heni, tempat sharing, berbagi dan berkolaborasi. Dari Bu Nelly lagi berbagi pengalaman. Ya, ya, udah. Silakan Ibu. sama ternyata ya Bapak Ya, Ibu, hanya kita berbeda redaksi saja ya. ya, Saya apresiasi semuanya guru-guru hebat di sini. Nah, yang di saya ini seperti ini Bu, sudah tampak ya? ya, Bahwa platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah. Nah, di sini bukan hanya untuk guru saja, tetapi juga untuk kepala sekolah juga. Dalam hal apa? Dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Di sini kita bisa belajar, bisa mengajar, juga bisa berkarya. Kemudian, platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan tadi referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam penerapan kurikulum merdeka. Tadi jawabannya kan semua sudah tercover ya Bu Lia, Bapak Ibu ya. semua. Duh, luar biasa. Jadi sebetulnya apalagi yang akan saya bahas? Semua teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di sini sudah paham. Tetapi ya karena saya sekarang sudah ditugaskan oleh kapten untuk sharing tentang hal ini, kita lanjutkan ya. Baik,
Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa platform mengajar ini untuk berkarya, untuk belajar, juga untuk mengajar. Nah, dalam platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Apa itu yang 4 kelompok besarnya? Yang pertama, belajar kurikulum merdeka. Kemudian, kegiatan belajar mengajar, pengembangan diri, dan mencari dan berbagi Ini bisa kita lihat di platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita buka tampilannya, kita sudah dihadapkan dengan kalimat, mulai terapkan kurikulum merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi apabila masih ada guru yang belum mengakses platform Merdeka Mengajar ini, kalau menurut saya sangat rugi sekali. Karena apa? Dari platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali ilmu yang kita bisa terima. Nah, ini tadi fitur-fiturnya Bapak Ibu, kelompokan. Nah, yang pertama asesmen murid, kemudian perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, serta komunitas. Sebetulnya masih ada lagi fitur yang lain ini, tapi masih eh, terpisah ya, yaitu ruang kolaborasi. Nah, karena saya sudah termasuk sebagai kontributor, maka ketika dibuka ruang kolaborasi ini langsung terbuka seperti ini. Ada sapaan, mari berkolaborasi. Kita kembali ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Yang bagaimana sih yang untuk berkarya, yang untuk tadi belajar mengajar, kemudian untuk pengembangan diri. Nah, ini tampilannya kalau di HP seperti ini Bapak Ibu ya, sudah dikelompok-kelompokkan sekarang. Kalau dulu belum seperti ini. Belajar kurikulum merdeka di sini sudah ada di atas sekarang Bapak Ibu ya, tentang kurikulum merdeka nih. Kemudian kegiatan belajar mengajar terdiri dari asesmen dan perangkat ajar, ini kelompokannya. Kemudian capaian pembelajaran di sini ada TP, ATP juga. Kemudian pengembangan dirinya dikelompokkan menjadi pelatihan mandiri dengan komunitas untuk mencari berbagi inspirasi. Ini kita bisa mengakses lewat video inspirasi dan bukti karya. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu fitur yang selain yang saya sebutkan di sini tadi. Ini adanya apa ya namanya? Aduh, kumpulan konten unggulan. Nih kalau Bapak Ibu punya konten jangan ragu-ragu untuk dimasukkan ke bukti karya ke PMM ya. Siapa tahu kita masuk ke dalam konten unggulan Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat oleh semua pendidik yang ada di Nusantara ini. Kemudian Bapak Ibu, tadi kan di slide yang sudah lewat, kelompoknya kan menjadi 4 ya Bapak Ibu. Di sini belajar kurikulum merdeka ini dibagi 2. Tentang kurikulum merdeka dan juga tentang pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Tentang kurikulum merdeka ini berisi informasi pengenalan, prinsip dasar, dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid serta informasi penerapan kurikulum dengan mempelajari profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Tentunya hal ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak atau belum ada guru penggerak di sekolah tersebut. Kita bisa belajar melalui platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian yang kedua, pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Isinya tentang kumpulan materi tentang kurikulum merdeka.
sangat indah sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita uplok-uplok setiap hari, bukan tidak mungkin kita akan menjadi pakar dari kurikulum Merdeka ini. Seperti contohnya Ibu Resita ya, yang kemarin menjadi narasumber di BGP sungguh luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, bagian yang kedua yaitu tentang kegiatan belajar mengajar. Bu Lia tolong ingatkan saya jika saya terlalu cepat ya. Dalam kegiatan belajar mengajar ini terbagi dua lagi Bapak Ibu, yaitu tentang asesmen murid dan perangkat ajar. Sebelum ke sini kita kembali lagi ke slide yang ini Bapak Ibu. Kita menuju dulu ke PMM-nya. Nah, ini asesmen murid. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kita buka aja. Nah, terbuka. Sini ada perintah ya Bapak Ibu, pilih AKM kelas. Bagaimana cara memilihnya? Kita klik tombol yang di sini, kita pilih tentukan kelasnya berdasarkan kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Contoh, di sini kelas 3 dan 4. Aduh, ini kegeser. Oke, kita terapkan. Pilihannya ada 2, literasi dan numerasi. Kalau kita memilih literasi, maka kita centang yang literasi, kemudian kita terapkan. Nah, di sini akan muncul soal-soal yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan dibuka. Ini untuk SD ya Bapak Ibu. Kalau untuk SMP mungkin nanti berbeda soalnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada detail soal, kemudian ada daftar soal. Bapak Ibu tinggal pilih saja, kalau misalkan mau daftar soal, tinggal klik saja daftar soalnya. Nah, ini sudah disediakan Bapak Ibu, enak sekali. Nah, tentunya ini kalau yang di sini sifatnya daring ya Bapak Ibu, tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu anak-anaknya belum bisa daring, tinggal kita unduh aja dulu, contoh di sini. Nah, bisa kita bagikan baik ke WhatsApp, Facebook, maupun ke Telegram. Bisa kita ambil dulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah memilih, misalkan ini udah mau kita gunakan, tinggal klik yang gunakan ya Bapak Ibu. Nah, ada pilihan. Apakah akan online ataukah akan offline? Tentunya di sini kita pilihan, yang namanya pilihan kita harus berpilih ya, mau yang mana. Kalau Bapak Ibu yang di kota yang sudah punya Chromebook di sekolahnya bisa menggunakan dengan cara online. Tapi kalau yang di pedesaan seperti kami yang di SDN Haruyan bisa cara mengunduh soal ini. Tinggal klik kemudian lanjut. Oke, ini tidak akan kita lanjut dulu. Kita lanjut yang berikutnya. Kalau tadi kan literasi, kita ke numerasi. Ini tentunya akan sama Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sudah disiapkan soal-soalnya. Nah, kita kembali dulu. Kemudian di dalam belajar kurikulum Merdeka ini, bagian dari apa? Aduh ya Allah, gatel kok. Kita masuk ke bagian tentang kurikulum. Minum. Mohon maaf, Iya, saya Bu, minum dulu ya. Bu. Kalau tentang, tadi baru asesmen ya Bu Lia. Iya, Bu. Untuk tadi belajar, kegiatan belajar mengajar, yang kedua di sini ada perangkat ajar. Nah, sama Bapak Ibu tinggal kita klik. Di sini kita ditanya lagi nih, ingin cari apa? Nah, kalau memang kita mau cari modul ajar, kita klik modul ajar. Kalau kita mau mencari buku, kita klik yang buku. Kalau untuk mencari modul project,
juga kita tinggal klik modul project-nya. Sama kita lakukan filter seperti ini. Ini untuk SMP. Kita pilih, kemudian temanya kita tentukan apakah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal. Tentunya di sini proyeknya ini disesuaikan dengan yang diambil oleh sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Contoh di sini kearifan lokal. Nah, tinggal cari perangkat ajarnya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita ada bagaimana cara menyimpan perangkat ajar. Tentunya kita eksplor saja Bapak Ibu. Ini siapa yang mengeksplor? Tentunya Bapak Ibu sekalian termasuk saya. Kalau saya memang orangnya suka coba-coba, maka saya selalu klik-klik, urusan nanti belakangan. Kalau mau modul ajar Bapak Ibu, karena kita sekarang menggunakannya modul ajar, kita juga sama lakukan filter. Karena saya di sini SD, maka saya akan menggunakan yang fase A untuk kelas 1 dan 2. Tentunya kalau sekarang baru kelas 1 ya, karena kelas 2 belum. Kita tentukan mata pelajarannya, contoh di sini bahasa Indonesia, kita pilih mapel, kemudian cari perangkat ajar. Nah, di sini ada pilihan lagi Bapak Ibu, ada kelas 1 dan ada kelas 2. Nah, ini di sini ada filter. Untuk filter ini gunanya untuk memudahkan kita. Nah, elemen capaian pembelajarannya di sini contohnya anggota tubuh. Ini untuk memudahkan sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau mau yang bervideo silahkan kita klik yang bervideo. Kalau kita mau modul ajarnya saja, ya kita tinggal pilih modul ajarnya saja. Kalau kita mau bahan ajar, kita centang. Kalau kita mau dua-duanya, boleh kita centang juga. Nah, di sini ada juga lihat capaian pembelajarannya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, untuk memudahkan kita mencari supaya tidak pusing nih. Kita ini mau nyarinya mana, karena apa? Di PMM ini kan sudah banyak sekali yang mengupload ya, sudah alhamdulillah kontributornya juga sudah banyak. Jadi kita lakukan filterisasi ya Bapak Ibu. Contoh di sini kita klik yang ini, lihat perangkat ajar. Nah, sudah enak sekali. Ini sudah terfilter dengan baik tuh Bapak Ibu. Tinggal kita cari mana yang akan kita gunakan. Tentunya kalau di awal-awal mungkin yang bagian-bagian tubuh manusia serta fungsinya dulu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mendekati ke akhir, mungkin akan selanjutnya. Pilihan kemudian tinggal ada di Bapak Ibu. Di sini juga ada ganti, kalau kita mau ganti tinggal klik saja gantinya Bapak Ibu. Oh saya mau ganti buku lah, tinggal klik bukunya Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah kembali ke halaman sebelumnya ya, tinggal kita pilih aja ganti pencariannya. Nah lakukan filterisasi seperti tadi. Kita kembali dulu, kita ke belajar kurikulum merdeka. Tentunya kita berangkat dulu ke beranda ya Bapak Ibu. Kalau tampilan di HP dengan tampilan di laptop tentunya akan berbeda sekali. Kalau di HP ini akan ada di paling atas, tapi kalau di tampilan desktop ini ada di bawah. Ini tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Sambil buka nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada 4 fitur ya Bapak Ibu. Ada prinsip dasar, profil pelajar Pancasila, CP dan ATP, kemudian kumpulan dokumen. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita penasaran tinggal kita lihat-lihat. Ya tentunya ini memang kita butuhkan ya, karena kita terutama di sekolah saya, terutama di Tunjung Teja belum ada sekolah penggerak, baru akan ada nih tahun depan, mudah-mudahan Bapak Ibu doanya saja. Ini kita belajar saja lewat PMM Bapak Ibu. Di sini, kalau menurut saya ini luar biasa sekali, perkenalan kurikulum merdeka, tentang kurikulum merdeka ini sudah disiapkan semuanya. Tapi tidak akan saya bahas semua tentunya Bapak Ibu ya.
karena kita terbatas dengan waktu. Nih, profil pelajar Pancasila juga. Tinggal kita klik saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau katanya saya ini mau membuat modul ajar sendiri, boleh Bapak Ibu. Di sini kita lihat CP dan ATP-nya. Tinggal kita klik lagi. Nah, lakukan seperti tadi, jenjang pendidikannya SD sampai SMA, kemudian pilih mata pelajarannya karena di sekolah dasar itu tidak ada bahasa Arab. Contoh aja kita ke bahasa Indonesia. Pilih, lihat CP dan ATP. Sudah terbuka Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita maunya. Tuh, ini CP-nya. Capaian per elemennya juga sudah ada. Tentunya Bapak Ibu semua di sini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya, pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Ini yang biasa Bapak Ibu ubek-ubek ya. Saya bahasanya ubek-ubek nih. Pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada 3 fitur di pelatihan mandiri. Ada untuk Anda, topik dengan aksi nyata. Ini kadang ada yang keder, kok di saya nggak tampil sih? Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, kita mainkan di sini. Karena kalau yang ada di sini nih, sebetulnya ini nanti ada di topik ya Bapak Ibu, contoh Merdeka Belajar. Nah, ini kebetulan saya alhamdulillah sudah selesai. Nah, tadi kan saya bilang ada di topik. Nah, ini Bapak Ibu, topiknya. Kemudian aksi nyatanya. Topiknya ada berapa sih? Untuk SD ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya aja tadinya udah selesai, udah senang-senang udah selesai semua. Ternyata setiap saat ada perubahan, ada penambahan lagi. Ternyata benar kurikulum merdeka ini tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Harus continue ya Bapak Ibu. Harus terus kita gali dan gali. Aksi nyata. Kalau Bapak Ibu bingung, kita ini mau lakukan aksi nyata itu seperti apa sih? Di sini banyak sekali teman-teman kita sudah mengupload aksi nyatanya. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bisa ada ini untuk jadikan referensi saja, tapi jangan sampai kita jiplak ya. Kenapa? Karena nanti aksi nyata kalau kita jiplak akan terkena yang namanya tidak akan tervalidasi. Kalau di sini saya bukan berarti tidak tervalidasi ya Bapak Ibu ya, hanya tinggal menunggu. Padahal ini sudah lama sekali saya dari bulan Maret, tapi ternyata masih menunggu statusnya. Malah yang ke bawah ini sudah ada. Saya tuh aneh. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan aneh ya. Karena ini namanya juga pelatihan untuk se-Indonesia, jadi kita yang perlu bersabar. Nah, kalau tampilan di HP kan seperti ini Bapak Ibu ya, tentang kurikulum merdeka ada yang paling atas. Kita lanjut ke selanjutnya, kegiatan belajar mengajar tadi sudah, sekarang ke pengembangan diri. Ini yang kita bahas kan tentang pengembangan diri ya. Dalam pengembangan diri, selain ada pelatihan mandiri, juga ada komunitas. Ini Bapak Ibu, komunitas ini kita gunakan sebagai wahana kolaborasi Bapak Ibu ya. Kolaborasi apa? Kolaborasi bukan hanya untuk melihat saja atau belajar saja, tapi kita di sini saling sharing. Seperti yang dilakukan oleh GCE Banten ini, kita diberikan kesempatan untuk saling belajar. Ada apa saja di fitur komunitas Bapak Ibu? Di sini ada untuk Anda webinar. Nah, ini bisa Bapak Ibu ikuti semua ya, Bapak Ibu. Kemudian komunitas. Komunitas ini bisa kita filter Bapak Ibu ya. Kalau kita ada di Banten, kita klik saja yang ininya.
kita kemudian filter seperti biasa, terapkan. Nah, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Banten. Ini untuk SMP Bapak Ibu. Kalau yang untuk SD tinggal kita filter, kita pilih SD. Nah, bahkan di sini MA, MI, MTS juga luar biasa sudah disiapkan Bapak Ibu komunitasnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita ikuti semua. Berapa sih batasan untuk kita mengikuti komunitas yang ada di PMM ini? Batasannya 20 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa masuk ke sana ke sini. Nah, di fitur komunitas juga ada fitur narasumber. Alhamdulillah di GCE Banten ini kemarin sudah ada Ibu Rini dengan Ibu Winda ya, luar biasa menjadi narasumber di PMM. Lanjut, selanjutnya mencari dan berbagi inspirasi. Kita di mana mencarinya, Bapak Ibu? Nah, di sini ada di video inspirasi dengan bukti karya. Kita klik saja. Video inspirasi ini apa sih Bapak Ibu? Video inspirasi ini berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan para ahli sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Bahasanya saja sudah bicara untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Nah, siapa pendidik itu? Ya kita semua Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari video-video yang ada di sini. Nah, contoh untuk Bapak Ibu kepala sekolah, rapor pendidikan sebagai sumber data pencarian. Tinggal kita putar saja. Kemudian kurikulum merdeka. Banyak sekali Bapak Ibu. Tentunya kita harus menyempatkan waktu untuk belajar dan terus belajar. Kemudian fitur bukti karya. Nah, ini bukti karya nih Bapak Ibu. Apa sih fitur bukti karya ini? Bukti karya ini berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya pendidik untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi sebagai guru maupun kepala sekolah. Nah, kita dokumentasikan di PMM dalam fitur bukti karya. Ini ada 3 fitur di sini, ada 3 yang bisa kita klik Bapak Ibu ya. Yang pertama eksplorasi karya saya, kemudian tandai. Apa sih ini ininya untuk apa sih eksplorasi karya saya dengan ditandai? Untuk eksplorasi kita bisa mencari di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini video-video yang bisa kita jadikan referensi untuk kita tiru ya Bapak Ibu ya. Karena kita ini ATM sajalah. Adopsi, tiru, dan modifikasi. Kita bisa belajar dari sini. Atau kalau kita banyak sekali ini kan, kita filter saja seperti biasa. Kita lihat di sini kategorinya. Apakah mau praktik pembelajaran, bahan ajar, praktik baik, atau lainnya. Kalau semua tentunya di sini akan memusingkan kita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mencari bahan ajar tinggal klik saja bahan ajarnya. Bapak Ibu lihat 36.293 karya dari bahan ajar yang sudah di-upload oleh para kontributor. Kalau kita klik yang semua 146.115 karya. Tentunya kita di sini pusing Bapak Ibu kalau kita tidak kita filter. Tapi alhamdulillah ini para pengembang PMM ini terus melakukan perubahan Bapak Ibu ya. Di sini ada karya saya. Nah, di sini tempat kita mendokumentasikan apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu. Tentunya ini bisa menjadi dokumentasi kita ya Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya sudah mengupload karya saya
sebanyak malulah nggak usah dibilang. Ini contoh bahan ajar ya Bapak Ibu Nggak ya. apa-apa Bu, Bahan sebutin aja Bu. bahan ajar yang sudah saya upload Bapak Ibu, di sini ada tentang keragaman budaya positif. Nah, ini semuanya Masya ada. Allah. Bapak Ibu juga bisa melihat, bisa bisa mencari yang punya saya ini tentunya IPA ya Bu? dalam IPAS Bapak Ibu. Di perangkat ajar bisa dicari ya Bapak Ibu ya. Ini juga modul ajar juga saya udah 3. Kenapa baru 3? Ah, waktunya belum ada lagi. Karya lainnya ini 9, ini berapa? 8 ya. Untuk karya lainnya ini termasuk yang video YouTube ya Bapak Ibu ya, udah saya upload juga di sini. Ini tandai, untuk apa sih ini tandai? Ya, untuk apa itu? Kalau kita tadi sudah mengeksplorasi, mencari video-video yang akan kita jadikan referensi, maka kita tandai Bapak Ibu. Contoh di sini budaya positif. Nih, saya mau tandai lah. Ini kayak cuma sayang ya, ini video unavailable. Kalau kita mau tandai boleh Bapak Ibu, tandai saja. Nah, cara menandainya cukup seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada notif karya berhasil ditandai. Kita mau nontonnya sekarang boleh, mau kapan-kapan saja boleh, sesuaikan dengan waktu yang tersedia oleh Bapak Ibu. Oke. Sepertinya kita ngubek-ngubek di PMM ini sudah Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke ruang kolaborasi. Ini saya dapat bocoran kemarin Ibu Lia. Ya. Sepertinya akan ada fitur lagi ini di PMM. Masya Allah. Kebetulan saya kemarin dihubungi oleh konsultan teknologinya untuk mengisi sebuah Gform. Di situ ternyata ada aplikasi. Sepertinya akan ada lagi ruang yang lain selain ruang kolaborasi. Nah, bagaimana kalau yang di ruang kolaborasi ini ada apa saja? Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Iya. Nah, untuk ruang kolaborasi ini di sini ini tentunya tampilan beranda nih. Ada modul ajar, bahan ajar dengan modul project. Terus terang saya untuk modul project belum buat. Kemarin Bu Siti Daryana katanya buat modul project, nanti saya nantikan Bu Siti Daryana ya. Mantap. Modul ajar nih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Iya, Bapak Ibu, aduh suaranya di sini jaringannya jelek nih. Iya Bu Siti, nggak apa-apa. Suaranya di sini jaringannya lagi buruk banget. Aduh, untung kemarin bagus. Iya. Hujan ya Bu? Kemarin saya juga kemarin sempat terlempar Bu Siti. Itu teman-teman saya dari tadi pada keluar terus nih. Jaringannya lagi jelek di sini. Lagi weekend mungkin Bu. Jaringannya lagi weekend. Betul. Bisa saya lanjutkan? Enggak Bu. Monggo. Nah, untuk modul ajar Bapak Ibu, ini yang sudah saya upload di PMM ya. Tentunya kalau untuk bisa mengupload di ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu harus mendaftar dulu sebagai kontributor PMM. Bagaimana cara mendaftarnya? Ini saya juga sudah siapkan slide-nya. Ini Bapak Ibu bisa menghubungi atau bisa mengakses https://guru.kemdikbud.go.id kolaborasi. Di sini nanti Bapak Ibu daftar saja. Contoh saya buka ya, saya akan kopikan. Ya, Bu. Kemudian saya akan mengganti email yang saya gunakan. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya mohon izin kepada Pak Udi. Ini kepala sekolah saya dulu, Bu. Akunnya ada di saya. Nah, ketika kita masukkan link yang tadi, di sini kita akan disapa lagi nih Bapak Ibu. Ya, gotong royong berbagi inspirasi mengajar untuk pendidik bangsa. Kita tinggal klik yang daftar jadi kontributornya.
Di sini ada pilihan mendaftar kontributor ini. Ada 2 Bapak Ibu ya, kontributor institusi dengan kontributor individu. Kita pilih saja nanti kontributornya kontributor individu Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan dengan Google. Tentunya Google-nya ini yang menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu lengkapi saja identitas Bapak Ibu dari mulai nama lengkap, pekerjaan, asal institusi, sama nomor HP. Kemudian nanti tinggal dilanjutkan saja. Nah, nanti akan ada notif ke email kita ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah diterima menjadi kontributor, ada notifikasi ke email kita bahwa pemberitahuan bahwa kita sudah diterima sebagai kontributor. Nah, sepertinya slide saya sudah habis nih Bu Lia. Seperti yang Baik. sudah kita Terima sepakati, kasih Bu Iin. kan Luar biasa ya. mau ngobras aja ya. Ya, sudah selesai. Ininya apa namanya slide saya. Kita lanjutkan dengan ngobras saja. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita akan menuju ke sana. Silahkan Ibu Lia. Ya, terima kasih Bu Iin. Alhamdulillah, iya Bu Iin, sampai terpana saya mendengar penjelasannya, kayak sangat-sangat menguasai banget dan sudah terbiasa untuk mengkontribusi hasil karyanya di PMM ini. Sebelum ada yang bertanya atau yang sudah ada yang bertanya, sebelum ada yang bertanya saya mau tanya dulu ya. Iya, silahkan Bu. Iya, sambil menunggu ada yang bertanya, dan sebelumnya mungkin yang kalau mau bertanya Ibu Bapak silakan raise hand. Ibu Iin kan kepala sekolah ya. Kira-kira ada materi yang digunakan di sekolah untuk anak-anak, ada yang digunakan nggak Bu? Materi yang Tentunya Ibu banyak pakai sekali. itu? Materi Ya, yang maksudnya mana di nih Bu? sekolah sendiri? Ibu Ada IPAS Bu? ya? Iya. IPAS ya dipakai ya? Oh gitu. Iya. Ya, saya agak terpana juga karena gini, guru-guru aja belum tentu semua tergerak untuk bikin materi ya Bu ya di modul ajar dan lain-lain itu ya sebagai kontribusi. Ini Ibu kepala sekolah tapi banyak banget hasil karyanya gitu untuk bahan referensi untuk materi dalam pengajaran gitu. Itu sih buat saya tadi agak bertanya-tanya apa ya kok mau gitu ya tergerak gitu ya. Itu Bu Kan dari saya. motonya kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yes, ya betul. Benar. Kalau bukan dari kita, mau dari siapa lagi Bu Lia? Ya, harus dari diri Betul, sendiri. setuju. Dulu Setuju. saya sebelum ada PMM juga di Guru Belajar dan Berbagi, saya juga menjadi kontributor juga Bu Lia ya. Oh, guru berbagi. Makanya kenapa saya bisa dihubungi oleh konsultan teknologi Kemdikbud, karena konon katanya, menemukan nomor HP saya itu di Guru Belajar dan Berbagi Ibu. Dan Masya mereka Allah. melihat bahwa banyak karya saya yang sudah diupload di SIM PKB saat itu. Masya Allah, luar biasa. Itu ada royalti nggak Bu? Mantap. Kalau bicara royalti Bapak Ibu ya, itu anggaplah sebagai bonus kalau buat saya. Ya. Nanti di akhirat royaltinya. Betul Bu Siti. Yang terpenting kita niatkan dulu untuk ibadah deh. Insya Allah itu Kalau ngalir terus. kalau ini makan ke negara ya, kayak enggak royaltinya udahlah cari lillahi ta'ala aja. Betul Bu Siti. Saya kayak nggak tahu ya upload aja gitulah. Saya guru keuangan jadi hitungannya hitung aja. Nggak apa-apa Bu, diupload aja di bukti karya. Iya Bu, sekarang mau upload aja pokoknya mah. Kalau memang ini berarti benar gitu aja udah diterima aja udah seneng banget gitu. Iya. Kau mau lama pakai orang juga bermanfaat ya Bu. Iya. Oh iya, Ibu Lia,
ada amanat dari Ibu Kokapten kita, Ibu Rini, bahwa seperti yang ada di grup kita, Bu Siti ya, kita juga bisa meriset akun Belajar ID kita, terutama password-nya ya. Kita bisa Iya, meriset betul. secara Udah mandiri, Bu, Bapak saya Ibu. mah. Kemarin Bisa. alhamdulillah saya juga membantu mengaktifkan PAUD nih. Kebetulan katanya nggak ada ininya password-nya. Udah pas Ini saya Bu, Capsek juga bisa apa ya? Bisa ngunduh, bisa ngajuin, udah ngajuin iya, akun siswa kan punya Pak Capsek kan saya yang pegang, makanya sekarang kalau ada yang riset tuh biasa saya ganggu iya betul Bu Siti. Pak Kapten sama Bu Resita ya. Sekarang enggak, saya soalnya udah pegang akun punya Pak Capsek soalnya. Jadi Mantap. ada yang minta tolong tuh saya riset sendiri sekarang mah. Gercep ya. Kasian. Enggak enak juga sayanya ke Pak Kapten gitu kan, ke Bu Resita ganggu terus. Gimana Betul. caranya? Ya kebetulan kepala sekolah saya kan nitip gitu. Udah Bu, titip di ini di Ibu kalau ada info Ibu mah gercep katanya. Ya, saya izin gitu ya, alhamdulillah. Ya, enggak enak. Izin berbagi ya Bu Siti sama Bu Lia, Ya. bagaimana Ya. cara meriset password secara mandiri supaya tadi Iya, kata Bu silahkan Siti Bu. tidak mengganggu ke kapten dan kokapten kita ya. Iya, silakan Bu. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke belajar.id. Kebetulan saya sudah buka di sini akunnya. Nah, tentu ini saya menggunakan akun yang saya ya, yang bukan admin Bapak Ibu. Di sini sudah ada fiturnya tuh untuk admin sekolah, reset password, dan butuh bantuan. Tapi butuh bantuan di sini tentunya berbeda dengan butuh bantuan yang di bawah Bapak Ibu ya. Nanti saya gunakan yang punya admin nih. Belajar.id. Sebetulnya tampilannya sama Bapak Ibu, apa yang membedakan antara akun guru dengan akun admin? Kalau akun admin di sini, tadi kata Bu Siti, ajukan peserta didik, masuk dengan akun Belajar ID. Karena kita bandingkan dengan yang akun guru ya. Akun guru nih saya nih. Ini tentunya bisa seperti ini, tapi harus mencari akun admin. Ketika saya klik di sini, ada pilihan. Kenapa ada pilihan? Karena yang bisa masuk ke akun admin ini hanya akun Belajar ID yang sifatnya admin. Seperti kepala sekolah dan operator sekolah. Walaupun saya kepala sekolah, akun saya belum berubah nih. Ini akun kepala sekolah, kita masuk akun Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika kita masuk di sini untuk pengajuan, ini nama-namanya sudah ada semua Bapak Ibu. Tuh. Yang udah ada akun Belajar ID-nya ini sudah ada di sini. Tetapi status akunnya belum dibuat. Bagaimana kalau kita mau buat? Tinggal kita klik saja. Nah, kita ulangi. Ini yang ajukan ini ketika belum kita klik, ini tidak akan biru. Tapi kalau kita sudah klik, maka sini timbul ajukan. Dan ini luar biasanya Bu Siti, ini tidak memakan waktu lama. Hanya beberapa saat bisa kita lihat di konsol admin bahwa nama tersebut, akun Belajar ID tersebut sudah ada. Saya sudah membuktikan sendiri. Nah, bagaimana tadi meriset password secara mandiri? Mana akun saya, Bu? Oke, kita ulang lagi. Nah, di sini juga banyak yang guru ya yang belum tahu, banyak. Di sini ada reset password Bapak Ibu. Ya, klik. Nah, masukkan akun Belajar ID kita.
Tentunya di sini yang diperlukan contoh iin inti koma 11@guru.sd.belajar.id. Sekarang mah enak Bapak Ibu, masukkan tanggal lahirnya. Tanggal lahir saya 11 bulan 11 tahun 2000. Tahun 2000, mohon maaf. Tahunnya 72. Tinggal kita cari Bapak Ibu. Dan nanti, aduh kalau saya riset ini nanti berubah ya, nggak apa-apa deh kita. Di sini ada tawaran lagi, apakah akan ke email, ke nomor handphone, atau kemana? Tapi di sini pilihannya hanya 2 ya Bapak Ibu ya, ke email pribadi atau di nomor handphone. Email pribadinya ini tentunya yang terdata di Dapodik, yang kita masukkan di Dapodik. Kirim kodenya nih kemana nih? Apakah ke email, apakah ke handphone? Seperti itu. Tidak memakan waktu lama, akan ada notifikasi ke nomor kita atau ke email kita. Sehingga akun Belajar ID kita sudah bisa kita riset. Kalau dulu kan admin itu hanya bisa diriset oleh kapten dan kokapten ya. Kalau sekarang kita sudah enak Bapak Ibu. Sudah dimanjakan. Oke. Monggo dilanjut Bu Lia. Ya, baik Bu. Ya, banyak sih memang yang belum tahu cara meriset password akun belajar ya. Tadi Ibu sudah memberikan berbagi bagaimana cara meriset password akun belajar, karena banyak yang Bu Iin boleh harus saya tanya? ya. Ya, silakan Bu Siti. Ya, silakan Bu Siti. Saya ngomongnya ini ditempelin ke telinga nih, apanya nggak kedengaran masalahnya. Iya, memang harus ke telinga Bu, takutnya kalau ke mata Kecolok. Enggak Bu, maksudnya ini lirih banget suaranya. Jadi saya ditempelin ke telinga HP-nya sampai. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin mau tanya, emang kita ini Capsek admin SD bisa ngeriset admin itu apa sih PAUD? Kalau PAUD harus PAUD lagi Bu, sesuai Iya, jenjang. harus PAUD lagi kan? TK Iya. harus TK lagi kan? Iya. Iya, soalnya ya kemarin tuh ada yang ngebel ke saya, kepala sekolah PAUD katanya lupa itunya akunnya atau lupa atau belum punya ya. Terus itu tapi temannya gitu yang ini yang ngomong, saya bilangin nggak tahu ya bisa apa enggak, nanti saya tanya tak gituin kan, tapi maksudnya kayaknya yang bisa ibu lah, kata saya, ibu kan udah punya akun admin kata saya gitu. Oh iya gimana caranya, dan nanti tak ajarin. Terus itunya kan saya tungguin yang butuhnya nggak ngebel-ngebel lagi ya, sebodo amat yang butuhnya siapa gitu. Iya. Padahal ya kan maksudnya di belajar.id itu kan sudah ada di situ Bu Siti untuk iya ada, iya ya. ada, maksudnya itu kan lagi di lapangan juga ya, saya jawabnya gitu. Terus Iya, ya udah benar. nanti suruh ngepel ke ibu aja katanya gitu kan, kata teman saya nih yang kepala sekolah TK-nya nih. Iya sih, tak tungguin nggak ada ini ya udah biarin lah kata saya gitu. Nggak maksudnya emang harus satu institusi ya, dan itu kalau SD ya SD, kalau SMP ya SMP, kalau PAUD ya PAUD gitu ya. Iya, sesuai jenjang Bu. Jenjang ya. Kecuali Pak Kapten nih bisa semua kayaknya. Iya, Pak Kapten kayaknya wis ini aja kayaknya luar biasa itu kemana-mana Super admin ya. Iya, tapi saya mau jujur aja Bu, setelah udah pegang akun admin tuh ya saya ngerasa terbantu gitu. Maksudnya saya nggak ganggu, Pak Kapten tolong atau Bu Risita tolong, gak enak gitu, saya malu juga. Sering minta tolong padahal kan bukan punya saya sendiri ya, punya punya rekan-rekan di Kota Serang lah. Nggak enak juga gitu kadang gitu, gimana lagi. Soalnya saya cuma bilangnya cuma ngasihnya 3M doang, makasih. Betul.
Ya itu. Iya, baik. Terus ini satu lagi Bu In. Ya silakan Bu Siti. Ini untuk modul P5. Mm-mm. Boleh kan kita buat sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan kita? Walaupun di situ kan udah ada tuh di PMM yang Mm-mm. P5 kayak apa sih? Kayak tentang hidup berkelanjutan, tentang pokoknya lah itulah semacam itu kayak wirausaha segala itu ada. Maksudnya kalau kita buat sendiri gitu, sama temanya, judulnya sama gitu topiknya. Tapi kita buat sendiri gitu tuh. Dengan sesuai dengan keadaan kita yang kita boleh nggak? Boleh saya jawab ya, Bu Siti? Iya Karena ini mangga. kurikulum merdeka, kan judulnya Hmm. juga kurikulum merdeka, memberi kebebasan kepada kita Ya. untuk berinovasi. Nah, Hmm. mohon maaf ya Bu Winda kalau salah. Bu Winda nih kan guru penggerak. Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja, Bu. Karena Hmm. memang untuk P5 ini kan disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita kan. Iya. Jadi, Iya, iya. jadi kalau Iya Bu berarti Siti buat pemahaman saya benar ya gitu. Soalnya saya juga mikirnya ke situ, Bu. ya, Tapi ada yang, wih nggak bisa dong, nggak bisa sembarang itu ada yang ngomong begitu ya. Yang benar yang mana kata saya. Kan ini kan kurikulum merdeka. Kita merdeka dong menentukan gitu dong. Yang penting kita tidak keluar dari jalur itu gitu kan. Kalau menurut saya gitu tuh. Soalnya saya juga lagi ngegarap modul juga nih. saya buat modul aja belum selesai nih Bu Siti. Aduh, buku saya kayak sama, baru setengah-setengah. Ngap-ngapan, banyak pekerjaan. Bagus, Bu. Setengah-setengah jadi satu. Betul. Wis, tenang aja sih nanti kalau sudah deal di ini. Ya. Boleh di-upload kan itu nanti di PMM, Bu? Sangat boleh, Bu. Iya. Saya mau uploadnya sekalian modul sekalian dengan praktik baiknya. Bagus, Bu. Saya juga pokoknya saya mah karena di situ ada fitur bukti karya ya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya buat, saya upload. Iya, Kenapa? Karena sama tadi aja. saya berdasarkan yang slide yang saya buat itu kan. Pokoknya mau Bu Apresiasi Iin mah sendiri. dapat itunya banyak deh. Apa tadi Apanya? tuh? Dapat apa tuh? Kata Ibu moderator tadi. Cuan. Royaltinya miliaran itu. Amin, amin, amin. Iya, Bu ya, harusnya kalau hak apa karya kita kepake biasanya kan itu masuk hak ya. Nggak tahu ini maksudnya ini nih. Saya juga rada-rada mempertanyakan ya. Nggak perlu ya, Bu, jangan deh. Udah, saya Bukan. itu intermezzo aja sih takutnya jadi mengaburkan amal baik kita. Bukan mempertanyakan masalah royalti, bukan. Yang saya mau tanyakan bukan itu, Ibu makan duit baik. Bukan itu. Duit baik. Ibu, hidup duit. Enggak. Masalahnya itu tetap ya ciptaan maksudnya hak karya kita ya. Kayak nggak bakal di ini orang itu kan dalam arti tetap itu karya kita gitu kan. Iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Maksud saya juga itu tadi bercanda, Bu. Karena kadang-kadang karya kita juga kan ATM ya, Bu ya, dari yang karya orang lain juga kita modifikasi sebenarnya. Iya, ini ada Tapi yang kalau saya enggak sih modul ini enggak saya modifikasi dari mana-mana, jujur. Ini Asli. saya mau bikin modul ciri khas Kota Serang deh. Oke, iya. Ini Ibu, maaf ada Bapak Ahmad Mutakin mau raise hand. Yuk, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kapten. Oh Kapten. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam. Yang saya hormati Bu Iin selaku narasumber dan Bu Andalia dan teman-teman semua. Ini menyambung Bu Andalia nih ya, yang tadi banyak. Kalau saya ini mungkin komentar Bu ya, jadi bukan pertanyaan. Kalau
ada komentar sama request. Kalau requestnya kalau boleh nanti saya tonton YouTube lagi deh sih tentang ini ya. Saya akan tonton berulang-ulang. Saya pengen banget bercita-cita untuk urusan permodulan ini. Referensinya adalah Bu Iin. Pokoknya urusan permodulan ini. Nah, untuk ke PMM apalagi gitu ya. Jadi kalau boleh entah bagaimana gitu ya. Pokoknya nanti saya nonton ulang dulu. Abis itu nanti istilahnya pengen di coaching lah gitu. Jadi ada akses bisa langsung ke Bu Iin lah gitu. Setuju, saya juga ikutan. Anunya kurang dianu, bagaimana menganunya? Nah itu saya tanya. Jadi Kantarnya, daftar pustakanya gitu. Iya betul. Kami Kajian pustaka. minta di coaching lah, ada akses lah, mau seminggu sekali gitu. Itu yang request. Yang kedua, saya mau komentar. Memang begini Bu, saya punya temen juga gitu ya. Karena saya pengen tahu nih, apakah si pembuat, si guru itu mendapatkan kredit yang cukup dalam hal misalnya perhatian maupun pengakuan dalam PMM ini, karena sebenarnya PMM itu sering aplikasinya yang dipuji. Artinya ini adalah aplikasi ruang guru plus gitu ya. Buat guru, bukan buat murid. Tapi nanti guru Indonesia bisa ngambil apapun dari situ. Yang ngambil modul, yang ngambil media pembelajaran. Saya misalnya baru nyoba Bukti Karya itu paling poster-poster Canva. Nah, tapi yang kita nggak tahu atau pura-pura nggak tahu adalah, atau pemerintah terutama. Kalau pemerintah, saya juga bagian dari pemerintah sebenarnya. Saya guru ASN gitu. Yang nggak diketahui orang adalah waktu yang diwakafkan. Kemudian Iya betul. Ilmu yang terus di-upgrade. Terus kemudian apa ya? Ya dari waktu dan ilmu yang terus di-upgrade itu dan kuota. Iya Dan betul. macamnya itu. Kalau yang mainnya video kan berarti kameranya, terus kemudian kameramennya, terus editornya. Kalau yang video. Nah, apakah Ibu Iin sudah merasa pengakuannya sudah cukup dan kreditnya, artinya kredit di sini bukan uang ya, tapi bahwa sebenarnya PMM itu sama manusia yang menyetor karya itu sebenarnya agak sedikit lebih penting itu manusianya. Nah, saya pengen sharing ini, mungkin Ibu yang bisa dibilang bukan bisa dibilang ya, Ibu adalah apa ya, orang guru Banten yang setahu saya untuk modul ini paling banyak bagus dari dulu Pak Dudi yang ngomong gitu kan sampai sekarang. Ibu dan teman-teman Ibu yang sehebat Ibu itu merasa sudah cukup kredit pengakuan belum sih Bu? Intinya memang begitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selain urusan pahala dan ridho Allah ya. Terima kasih. Saya sudah yakin ini Allah cinta banget sama Ibu gitu ya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Itu aja sih. Mohon maaf Bu, saya kagum sama Ibu. Apa saya laki-laki yang kadang ditanyain apaan Lemah. PCNB gitu kan? Apakah saya akan bisa seperti Ibu gitu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Pak Ahmad komentarnya. Bu Iin sampai nggak bisa berkata-kata kayaknya. Paham kan Padahal itu maksud kan saya bikin ya? modulnya sambil masak ya Bu. Saya ya. Aduh. Baik Pak Ahmad Mutakin, terima kasih atas gombalannya yang luar biasa. Oh gombalan Bu, benar itu Bu. Jangan kasih tahu Ibu, ya, makasih. Ya. Saya jawab sendiri ya, saya jawab jujur nih. Kalau untuk mendapatkan apa sih tadi istilahnya Pengakuan dan kredit. pengakuan dan kredibilitasnya, terus terang ini belum ada Bapak ya. Tetapi terlepas dari hal itu, tadi teh
kita kembali lagi ke amal aja deh. Tetapi perlu saya sampaikan di sini, walaupun saya belum mendapatkan royalti ataupun pengakuan yang luar biasa dari Kemendikbudristek, dengan diikutkannya saya menjadi apa ya kalau dibilang Kontributor. saya Narasumber. bukan narasumber, Bu. Saya sering diminta bantuan oleh konsultan teknologi ini bagaimana untuk pengembangan platform ini juga itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya, Pak Ahmad Mutakin. Kak, Kenapa saya katakan seperti itu? Ini sebetulnya saya nggak pernah punya kontak dengan orang-orang Kemendikbudristek, terutama dengan konsultan teknologinya sendiri ya. Tapi mereka bisa menghubungi saya. Kata saya, ini dari mana? Nah, dari situ saja berarti mereka sudah ada perhatian terhadap kita. Tinggal mungkin suatu saat nanti pengakuan tersebut apakah akan berupa apa saya nggak tahu. Tapi untuk kemarin-kemarin 4 bulan yang kemarin saya selalu rutin, Pak, diberikan pulsa sebesar Rp150.000. Mungkin itu bentuk tadi pengakuan tadi mungkin, Pak. Saya cukup merasa bahagia sekali ketika saya selalu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, dalam pengembangan platform ini, Pak. Sedikitnya walaupun tidak banyak, tapi usul saya sering diterima gitu. Mungkin itu jawaban. Salut buat Ibu Daiin. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Subhanallah. Banyak ilmu yang dikasih ini buat saya. Terutama ilmu ikhlasnya. Ini aku anakmu. Salut saya sama Bu Daiin, jujur aja. Andai deket, padahal deket ya, Bun. Ada di Cigesal ya? Iya, Bu. Cigesalnya di mana? Mau saya cari di rumahnya nanti. Kalau saya jangan cari di Cikesalnya ya. Di mana? Saya carinya mau jalan ke Pamarayan, Bu. Oh, Tapi itu di SMA 1 Cikesal. SD. Saya SD, Pak. Oh, SD. Insya Allah, Bun. Kapan-kapan nih ketemu. Amin. Harus Pak Kardi pokoknya. tahu aja belum sekali. Ya, Bunda En. Soalnya kita deketan ini Pak Mutakin. Saya tuh sebenarnya deket tuh dengan Bu ini nggak terlalu jauh. Kita inget Miss Winda. Karena Miss Winda aksi nyatanya kan juga bagus di hotel-hotel. Kenal. Mantap. Oke, itu di lain hari kita cerita. Bunda Iin mah belum, nanti dipanggilnya langsung ke itu. Amin. Presiden. Insya Allah. Ini saya ketemu ibunya gimana ya? Jenjangnya beda SD. Saya SMA. Enggak Pak. Kalau pengen ketemu mau bisa Pak. Nggak nungguin jenjang. Di mana ada kemauan, di Di situ situ ada jalan. Restoran. Di mana ada kemaluan, di situ memang. Pak Mati kenal Pak ini kan Pak Anggita. Kenapa? Pak Anggita. Apa? Pak Anggita. Kenal dong Pak Anggita. Tadi saya bilang Iya. Pak Anggita sama Bu Winda itu Iya. yang saya Itu bawa waktu nama besar Republik Cikesal. iya. Waktu pengimbasan pertama level 1 itu kan dengan saya. Ya, tarik ke tim saya tuh. Anggita. Karena nggak punya teman. Ya, bareng saya tuh kolaborasi kita. Cakep. Cakep lah, harus lah. Kalau SMA ada Miss Rini tuh sama Miss Winda. Enggak, saya kemarin tuh Bu waktu level 1 saya kolaborasinya guru SMA, guru SMP, guru SD. Iya, maksud saya Kepala sekolah SD. Kita berlima deh gitu. Pelengkap. SMA, SMP, SD. Komplit pokoknya.
Ibu Iin mau tanya, Iya, silahkan. kalau bikin modul atau ngerancang modul atau apalah pokoknya ya, itu biasanya pagi, siang, apa malam, Bu? Waduh, tengah Kalau malam. saya tergantung mood-nya, Bu. Oh, Iya bener. Iya, tergantung mood. Kalau mau pagi, mood-nya pagi, saya pagi. Pokoknya ketika ada ilham, langsung saya kerjakan. Saya selalu teringat dengan kalimat yang dilontarkan oleh pengawas kami dulu, tuliskan apa yang akan kamu kerjakan. Kemudian kerjakan apa yang kamu tuliskan. Itu seperti itu. Mantap. tuliskan apa yang kau kerjakan apa yang kamu tuliskan. Baik. Iya. Ingat-ingat Bu. Pokoknya Ingat saya. kalau kita ada Nah ini masih tugas, lanjutnya. langsung saja. Jangan menunda-nunda. Dulu Ya, baik, Bu. menilai. Kalau Bu Siti biasanya Sama. pagi sama. Oh, Tapi saya seringnya malam ya. ini nilai lanjut nggak? Ya. Kalau urusan mood, saya udah mutakin ya. Harusnya Enggak. Kalau saya seringnya malam, Bu. Jujur aja. Pokoknya soalnya ada waktu tuh malam. Ya. Saya udah biasa ini ya begadang sampai larut malam gitu. Aduh. Udah. Jangan Jam biasa 12. begadang, Bu. Bu. Ini kayaknya ibu-ibunya pada kuat begadang juga nih ya. Soalnya kan tadinya pernah sakit tuh ya. Jadi sakit tuh apa ya? Intinya satu soalnya weekend, Bu. Weekend nggak masak. Tiap hari juga nggak masak. oh, di kampung mah masak terus lah. Iya, Bu, iya masak. Oh, Jangan nuduh ya. enggak lah, saya mau masak terus. Bu Andalia dipancing sedikit aja langsung keluar. Ngasih aja. Iya, iya, iya. Iya. Kalau saya Kamu takin tulisan- enggak di hotel nih? Keren, aksi nyatanya di hotel terus. Ya, Bu. Biasalah hotel-hotel ini. Hotel-hotel abadi ya, hotel-hotel ini. Biasalah di kamar. Iya, hotel di kamar, Pak. Iyalah. Ini tuh lihat daftarnya nama Pangeran kamu takin sekali ada. ya. Ikut seneng aja saya melihat teman-teman pada di hotel. Kalau saya memang nggak mau lah di hotel. Nanti kapan-kapan kita di hotel berdua, Bu Siti. Iya ya. Bu, saya mah nggak pengen di hotel tuh. Takut keinget aja sampai sekarang. Ingat apa tuh? Serem. Banyak penampakan. Allah. Oke. Assalamualaikum, Ukti Heni. Waalaikumsalam. Salam Bu Heni. Ini udah ada 23 orang. Ada lagi mungkin ada yang mau bertanya. Bu Heni mau tanya Bu Iin atau mau sapa-sapa yang lain Bu Heni? Bu Iin, boleh Iya. tanya lagi nggak Bu Iin? Silakan. Itu bukti karya kita itu nanti bisa untuk dijadikan angka kredit enggak ya? Kalau untuk pastinya saya belum tahu, Bu Siti. Tapi ketika saya diajak meeting itu ya oleh konsultan, Coba sih Bu. katanya semua yang karya kita yang sudah kita upload dan lulus validasi itu nanti akan diberikan semacam cap gitu di label Kemdikbud langsung. Nah, berarti kan kalau seperti itu bisa menjadi kredit point untuk kita, Bu. Iya, maksudnya kalau ada untuk kredit poin buat kita, itu saya sangat apa ya, senang sekali gitu kan. Arti kan selama ini kan kalau kita mau naik tingkat kan, kalau yang udah golongan 4 itu kan harus ada jurnal ya. Paling tidak. Itu kan juga udah di-share kan, dalam arti kalau udah divalidasi kan berarti udah sama dengan taraf dengan kita buat jurnal dong. Betul. Mudah-mudahan Itu ke maksud depan saya. seperti itu, Bu Siti. Ya kan ibu kan udah bagian dari orang Kemendikbud nih gitu kan. Coba sih tanyakan. Insya Allah Bu, nanti saya tanyakan lagi ya. Iya maksudnya kan apa kata Kalau modul, pemerintah kalau ya, modul mah otomatis kali ya. Cuman bukti karya yang PDF itu mungkin ya nggak tahu tuh. Iya maksudnya gini kan, kata memutakan kan untuk menghasilkan sebuah karya itu kan butuh pengorbanan kan ya. Iya. Dari mulai waktu,
Pikiran. istilahnya pikiran kita juga, pulsa juga gitu kan. Apa sih? Ya tetek bengek lah gitu. Apalagi kalau dengan kopi, dengan makanan mungkin lah gitu kan. Berarti kan paling tidak ya tidak ada royalti itu ya berupa pahit gitu maksudnya. Alhamdulillah. Ya gini loh, ya ditampilin di mana tah? Di logo mana, di bagian mana itu kredit yang ini. Cuma kan tadi Bu saya punya hal yang luar biasa juga ketika Ibu bilang suatu kehormatan ketika berbicara lapot, Ibu diajak ikut serta misalnya. Nah memang itu ada harga-harga yang nggak bisa dinilai pakai uang untuk Iya, untuk kita dilibatkan itu. Memang itu buat saya iya. Dilibatkannya iya Bu, luar biasa gitu. Tapi kemudian saya pengen tuh nama Ibu tuh ada di modul mana, di diktat Kemendikbud mana, thanks to thanks to Iin. Itu yang maksud saya kredit gitu ya. Ini ya betul. ya, maksudnya kayak gitu. Ini pengakuan sih lebih ke pengakuan bahwa ini merujuk pada ini atau nama Ibu misalnya kalau ada iklan layanan masyarakat di Direktorat SD atau bagaimana lah gitu. Itu yang saya maksud sebenarnya. Walaupun tadi Ibu sudah secara juga akan merasakan seperti itu, kebanggaan yang seperti itu. Mungkin sih ke arah situ sih Bu. Tapi udah kejawab sih tadi. Ya kalau Bu Siti Daryana tadi mungkin ya nggak tahu deh kalau untuk kakak kredit ya. Cuman ya kita nggak bisa tahu banget karena itu mainnya sudah PP mungkin atau permen gitu. Kalau dibuka ini mah ya, apa sih? Kalau di bukti karya itu hanya dicantumkan nama kita ya. Jadi betul tadi kata Pak Ahmad Mutakin untuk dicantumkan nama kita di modul apa gitu kayaknya belum sampai saat ini sih belum. Iya. Kalau kita lihat di PMM juga hanya ada nama kita udah itu aja kan. Contoh saya mau share screen ya izin dulu. Iya. Contoh yang saya sudah kontribusikan di PMM. Saya ada tuh modul IPA. Yang udah ini masuk kebetulan duluan. sudah terbit nih tampilannya seperti ini Pak Bapak Ibu. Nah, ini ada hanya seperti ini saja. Lembar asesmen. Tangan ya. Individu. Ya, ini panas banget ya. Jangan ada nama penulisnya di sini, mata pelajarannya ada tuh. Hanya seperti ini. Pastikan jangan terlalu panas. Iya. Saya cari yang lain yang sudah terbit. Contohnya yang ini. Kalau tampilan di ruang kolaborasi ini hanya seperti ini. Tapi lain lagi dengan tampilan ketika di PMM. Contoh kalau di PMM, bahan ajar. Saya pilih yang ini aja dulu. Nah ini tampilannya seperti ini aja Pak. Kalau di PMM agak di depan lah Bu, agak kelihatan ya. Iya. Nah di sini ada ini kita profil gurunya ada. Oh ini untuk agak lumayan ini kalau di PMM. Yalah Bu, saya berdoa buat Ibu lah malam ini. Nanti akan dibikin modulnya kayak gimana gayanya? Gaya Iin atau gaya siapa? Jadi Ibu jadi referensi kayak kutipan Bu nanti Bu. Iya, harapannya seperti itu sih. Ya. Makasih tuh Pak Mutakin, terima kasih. Sudah jam 9 Bu Lia. Ya udah ya. Ya. Mungkin lagi Bapak Ibu yang lain, Pak Ahmad terima kasih, Bu Siti Daryana terima kasih. Ibu yang lain, Bapak Ibu, ini ada Ibu En. Presensi udah belum? Ini presensi ya. Silakan isi absen yang hadir. Ya, silakan di-share Bu Lia. Ya. Oke. Saya share ya presensinya. Nggak ada lagi nih yang mau
Seperti Kenapa? persensi, Dr. Ade. Ya, bentar Bu. Esensinya di mana ya? Minta bantuan ke Pak Kardi aja. Itu kayaknya sebentar, saya lagi nyari di mana filenya ya. SID itu, Bu. Ya. Saya tadi bukan di akun jadinya harus ngulang lagi. Terus yang Pak Kardi minta lisensi. Sebentar ya Bu, saya ke Pak Kardi dulu ya. Saya nggak ada. Mungkin ada yang lain Ibu mau sambil nunggu presensi dibagikan atau itu saja? Kayaknya udah lelah, Bu. Sebentar ya, loadingnya lama. Saya mah baru tahap pelatihan mandiri, terus bukti karya 1-2. Untuk modul saya Iya. harus ini mengikuti nasabnya Bu Iin ini. Oke, sudah presensi. Sudah ada presensi. Oh iya, sebentar ini. Saya nggak pernah ikut present, nggak pernah ikut present. Sebentar. Ya, Bu. Kalau udah aku putar, pingin lagi gimana tuh, nggak bisa ya? Diputar ke kiri atau ke kiri ya? Diputar ke kiri, diputar ke kiri apa ke kanan gitu? Oh, Jadi dingin gitu. Oh, udah sama Pak. Udah Pak Kardi juga tadi udah ya. Ini silakan Bapak Ibu. Loh yang ini sama nih absensinya dari Pak Kardi sama Bu Andali. Sama saya dari Pak Kardi, saya baru ketemu. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Bu Iin? Luar biasa Bu. Ya, saya Silakan mau sampaikan pantun lagi, boleh Bu Lia? Boleh banget. Bu Heni izin, pakar. Walaupun belum dipersilakan untuk terakhir nih, gak apa-apa. Saya ini aja ya, dulu mendahului Bu Lia nih. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, alhamdulillah, amin. Amin. Baik. Belajar mantun. Ya. Oke. Terima kasih Bu Iin atas waktu, ilmu, dan arahan dan pengalamannya ya yang dapat dibagikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita tutup saja ya. Acara demi acara sudah kita lewati. Selanjutnya kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari doa bersama dari pertemuan kita hari ini dapat mempermudah dalam penangkapan pemahaman dan amalan-amalan kita atas ilmu dan apa yang kita punya yang sudah kita dapat dari Allah bisa dapat bermanfaat buat orang banyak, terutama anak-anak kita. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang foto bersama atau bagaimana? Foto Ya, bersama enggak, dulu. ada lagi. Foto Yang bersama. foto siapa? Siapa yang foto? Sampai ketemu hari Senin. Kalau nggak salah pembicaranya saya. Waduh, mantap nih. Saya tunggu-tunggu deh jadinya. Siap Pak Mutakin. Insya Allah. Tapi nggak boleh nanya apa-apa. Oh, Nggak bercanda. Saya akan siapin pertanyaan buat Pak Mutakin khusus lah. iya. Ini Terima sudah. kasih Bunda Iin. Terima kasih Bu Iin, Bu Intikoma, Bu Pak Ahmad, Pak Enggak, Sukaryono, makasih Bapak Ibu Bu yang lain, Bu Andaila. Sinta, Bu Yana, Andalia. atas pertanyaannya. Enggak, Assalamualaikum. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah bisa live ya.